Kita di bagian terakhir dari diskusi malam hari ini, kita sekali lagi ingin mencari solusi. Kita bukan ingin menyalahkan PLN, bukan untuk mencari siapapun yang bersalah, tetapi ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Apa hal-hal yang penting kita lakukan untuk membuat listrik untuk semua itu bisa berjalan, Pak Satya? Yang jelas bahwa diversifikasi energi primer itu harus ada. Dan kita sedikit apresiasi dengan pemerintah nih Pak. Dia akan melaunch tender untuk PLT MH, ya, mini hidro dan juga untuk surya. Dan harganya sudah ada. Jadi variasi tergantung daripada beberapa region ya. Nah ini tapi mudah-mudahan ya. Dieksekusi ya. Mudah-mudahan tereksekusi dengan baik. Ya karena jangan sampai tidak ada peminat hanya karena nanti mungkin tidak cocok harga dan lain sebagainya. Itu kan ada kemudahan. Misalkan dia kalau komponen lokalnya itu tinggi, ya dia bisa dapat harga yang cukup bagus. Ya. Region Sulawesi beda, ini Betul, beda-beda. betul. Juga, Nah itu sudah lama itu harga itu. Ya itu sudah di launch Pak. Jadi kita harapkan pemerintah betul-betul konsisten karena ini satu-satunya cara dan tidak besar. 5 megawatt sampai 10. Cuma ya, itu kapasitasnya tidak besar. Ya, kecil-kecil. Kekurangan kita katakanlah per tahun itu 5.000 per tahun nanti. Paling tinggi juga setahun, paling tinggi mungkin 100-200 mega. Betul. Memang tidak besar, tetapi paling tidak itu sebagai diversifikasi daripada energi primer kita. Nah, kita harapkan itu bisa menjadi kenyataan. Apa baiknya hidro? Karena baiknya hidro, otomatis orang menjaga hutan. Ya. Pak Marwan, apa yang kemudian kalau dalam pemikiran Pak Marwan perlu kita lakukan ke depan? Saya kira salah satu juga yang penting adalah bagaimana penggunaan solar. BBM itu segera kita kurangi, sekarang itu kira-kira 15%-an untuk ke gas. Nah, ada angka yang jelas mungkin Pak Marwan berapa kita harus kurangi? Saya kira tidak terlalu penting soal angka, tapi persentasenya dan komitmen pemerintah untuk menjamin bahwa gas itu akan diperoleh oleh PLN misalnya. Ini selalu bertarung dan justru pemerintah lebih memilih ekspor misalnya ke Singapura, ke Korea dan sebagainya. Ini satu masalah. Kemudian yang juga penting adalah bagaimana subsidi untuk energi baru terbarukan itu justru yang lebih penting dibanding subsidi ke solar atau ke BBM. Ini sangat mendesak saya kira. Nah yang ketiga saya kira soal tarif tadi. Bagaimana tarif itu bisa kita naikkan. Kalau memang tidak pantas untuk terima subsidi ya hilangkan saja subsidinya. Tapi untuk yang tidak mampu ini harus dipertahankan. Dan ini akan lebih mudah karena ada perbedaan tarif dibanding kalau kita bicara BBM. Pak Setio Budi, dari elektrifikasi kita yang baru 80%, kita seringkali merasa kasihan dengan saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur, Papua, Maluku yang sangat terbatas. Saya dari Perancis misalnya, mereka mengembangkan angin yang untuk wilayah kecil itu efektif. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, angin salah satu alternatif energi yang kita bisa kembangkan. Akan tetapi sayangnya negara kita, negara Ekuator ini anginnya kurang kuat. Kurang kuat. Untuk pembangkit tenaga bayu, tenaga angin yang mencapai keekonomian yang cukup. Sehingga alternatif untuk pembangkitan tenaga yang berdasarkan atau berbasis bahan bakar lokal itu harus kita dorong sekuat tenaga secepat-cepatnya untuk bisa direalisasikan. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kita tidak bisa menghilangkan mesin diesel dalam 1-2 tahun. Karena keterbatasan, kecepatan penggantian. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat mesin diesel yang sudah ada memiliki efisiensi yang lebih tinggi atau ditingkatkan. Sekarang sudah ada teknologi yang dapat merecover panas buangan mesin diesel itu sehingga mendapatkan kira-kira 10% dari buangan panas itu untuk dijadikan. Nah ini akan menjadikan mesin diesel itu menjadi lebih efisien sambil menunggu phasing out dari mesin diesel ini. Gitu. Jadi paling tidak kita ada penghematan tanpa harus mematikan mesin diesel itu karena alternatif teknologi penggantinya belum siap. Ini saya kira dua hal yang harus mendapat perhatian dari kita semua untuk secepatnya direalisasikan. Pak Yusuf Kalla, sejauh mana kita mempunyai keyakinan bahwa kita mampu memberikan listrik untuk semua, Pak? Supaya kesejahteraan, kehidupan, industri kita bisa tumbuh. Listrik jelas kebutuhannya, jelas pasarnya. Dan itu suatu market yang pasti. Kedua, kita mempunyai variasi sumber daya yang luar biasa, mix bagusnya, tidak ada yang kurang.
di sini dan semuanya potensial dan semuanya mungkin di Indonesia ini. Banyak orang investasi selama itu punya suasana yang baik, cepat dan terjamin. Karena itu sebenarnya dan kebutuhan naik terus. Saya kira tidak ada kebutuhan, tidak ada suatu kebutuhan nasional, demand yang terus naik, ya, terus naik seperti ini. Jadi semuanya sederhana saja. Ya pemerintah tegas, hanya fleksibel caranya tergantung daerahnya, tidak melanggar aturan. Ya ajak swasta membangun, pemerintah menjamin untuk yang perlu-perlu, katakan untuk PLN, jamin aja. Jangan seperti yang dianggap PLN itu kota milik pemerintah. Emangnya mau PLN kita mau bangkrut kan tidak. Jadi kalau PLN meminjam kemudian dijamin, jamin aja. Tidak ada soal itu. Karena ini milik negara. Tidak. Nah, dari situ PLN membangun, swasta membangun, diinterkoneksi masing-masing dengan betul, dengan minimum 15% pertumbuhan tiap tahun. Negeri ini akan mudah. Saya ingin mudah membangunnya. Seperti yang saya katakan. Kenapa banyak bagaimana menyelesaikan banyaknya TKW TK keluar negeri di Jawa ini untuk jadi pembantu rumah tangga kerja ini? Hanya karena listrik. Karena di Jawa ini tanah 1 hektar, seberapa hektar. Hanya bisa kerja 2 orang. Bagaimana kalau anaknya keluarga 5 orang? 3 orang mau kemana? Mestinya bekerja di industri dan bekerja di kerajinan. Semua butuh listrik. Kalau ada listrik ini industri tumbuh di mana-mana. Nah, jadi karena itu maka penyelesaian semua kehidupan ini sekarang ini tidak ada cara lain membangun besar-besaran listrik. Persoalan harga yang tadi Bapak sampaikan yang kemudian mengikat kepada para pengambil keputusan seorang PLN, kemudian ragu untuk ambil putusan apa, iya, Pak? Pemerintah duduk bersama-sama dengan cepat. Kita tanya SD mengatakan keuangan tidak setuju. Lah keuangan selalu konservatif, tapi sebenarnya urusannya apa? Jadi karena kalau keuangan tidak cepat berarti keuangan membayar 100 triliun. Suka mana? Padahal cuma 1 tanda tangan dibutuhkan. Jadi mau efisien, ya pilih dong 9 daripada pilih 40 sen. Ini pilihan dan gampang sekali. Begitu tawarin listrik kita 9 sen di sini, ya banyak investor mau. Dan itu memang lama, tapi pasarnya jelas kan. Walaupun membikinnya kan butuh teknologi yang cukup tinggi seperti dari JE macam banyak yang mau. Amerika, Jepang, Cina, apalagi India. Tapi waktu itu kita bikin aturan. Semua yang di bawah 25 mega harus teknologi Indonesia. Itu dulu aturannya yang kita buat sebenarnya. Sehingga saya dikira waktu itu Wapres ingin mengutamakan perusahaannya. Bukan. Perusahaan siapa saja selama 25 mega nasional. Ya. Legal kontennya tinggi. Dan anak-anak Indonesia punya kemampuan untuk itu ya, Pak Setia? Mampu. Masa India bisa, kita tidak bisa, yang benar aja ini. Baik. Ya, memang kita harus optimistis, Harus. pikiran yang lebih terbuka, bahwa kita sadar pilihan alternatif energi itu banyak ya Pak ya. Tinggal keputusan yang perlu kita. Tapi tidak bisa optimis, harus kerja keras dan tough begitu. Jangan mundur, jangan pernah saling tidak percaya diri sendiri, jangan saling mencurigai. Tapi hitung-hitungannya efisien. Jangan pilih sewa diesel kalau ada yang bisa 10, kenapa ambil 40? Baik. Kan itu saja pikirannya kan. Terima kasih Pak Yusuf Kala, terima kasih Pak Setia, Pak Marwan dan Pak Setio Budi. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suro Petopo pamit. Terima kasih dan selamat malam.